Assalamualaikum, hai Sobat Biolaut, kembali lagi dengan saya Desi Anggarini, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini, saya akan mencoba membahas hubungan antara nilai-nilai Islam dengan perlindungan ekologi perairan atau lingkungan akuatik. Secara sederhana, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Ekologi perairan merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan organisme dengan lingkungan perairan. Terdapat berbagai jenis lingkungan perairan mulai dari sungai, danau, waduk, muara, sampai dengan laut. Air sangat berhubungan erat dengan ekologi perairan ini. Air menjadi sumber daya yang sangat besar bagi penghuni yang ada di bumi. Keberadaannya sangat diperhatikan oleh manusia karena besarnya manfaat air bagi kehidupan. Nah, hujan merupakan salah satu proses dari siklus air. Air hujan membawa banyak manfaat bagi kehidupan, di antaranya menyuburkan suatu wilayah yang dilanda kekeringan. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan atau sebagai pelajaran. Nah, selain itu, air juga dimanfaatkan sebagai keperluan konsumsi manusia. Sebagian hujan yang turun dari langit tersebut kemudian mengalir di sungai. Sungai juga dapat dimanfaatkan manusia untuk perairan tanaman, transportasi, wisata, pembudidayaan biota air, pembangkit listrik, hingga air juga dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak dan mencuci. Hal ini dikarenakan Allah telah menundukkan sungai bagi manusia agar manusia dapat memanfaatkannya. Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-32, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Di mana artinya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Nah, selain sungai yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungai juga tidak jauh dari permasalahan. Jadi beberapa permasalahan air yang berada di sungai, ada pencemaran air dan juga ada urbanisasi. Nah, jadi pencemaran air terjadi di beberapa negara. Pencemaran air menjadi masalah yang cukup serius. Setiap 2 dari 3 negara di Eropa memiliki masalah serius dalam kualitas dan kuantitas air di negaranya. Hal ini terutama disebabkan oleh kegiatan industri dan pertanian yang menghasilkan dampak lingkungan paling besar. Pencemaran air menyebabkan matinya kehidupan akuatik. Air tidak dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga hingga menimbulkan berbagai penyakit. Lalu, pencemaran pada air juga terdiri atas pencemaran organik dan anorganik. Sumber utama pencemaran ini berasal dari kimia industri ataupun dari pertanian. Ini semua harus dikontrol oleh peraturan. Peraturan terhadap industri dan pertanian ini dapat dibuat oleh masyarakat maupun pemerintah setempat yang berwenang. Rasulullah SAW juga menyatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, melarang kencing di air yang menggenang. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga di hadis yang lain, Rasulullah juga menyatakan, jauhilah oleh kalian 3 perkara yang mendatangkan laknat, yaitu buang air di mata air, di jalan-jalan, dan di tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
Nah, lalu ada urbanisasi yang menyebabkan pencemaran pada air yang ada di sungai. Kehidupan perkotaan lebih kompleks dibandingkan kehidupan yang berada di desa. Wilayah kota yang padat penduduk dan kegiatan ekonomi yang beraneka ragam dapat membawa pengaruh bagi kondisi air di perkotaan. Maka diperlukan pengelolaan yang lebih baik agar manusia di perkotaan tidak berbuat kerusakan yang dapat merusak lingkungan. Sesuai dengan firman Allah Quran Surah Al-Anbiya ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Yang artinya, kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang jahat lagi fasik. Urbanisasi yang buruk dapat memukul dan merusak sistem air. Untuk itu, pembangunan kota harus memiliki paradigma baru. Konsep baru tentang eco-city, di mana pengelolaan air lebih fleksibel, mudah diperbaiki. Pengelolaan air tidak lagi bersifat linear, tetapi bersifat closed water loop. Ia meliputi konservasi air dan reklamasi air, menggunakan kembali air, mengolah air limbah, dan menemukan energi dari air yang di-recovery. Agar kita bisa mengatasi berbagai permasalahan perairan ini, seperti perairan yang ada di sungai, setidaknya kita harus menanamkan nilai-nilai Islami yang berada di dalam diri kita, seperti kesadaran, bertanggung jawab, ikhlas, dedikasi, tekun, bersih, disiplin, bekerja sama, berbudi mulia, konsisten, kepatuhan, dan rasa empati. Jika kita dapat menanamkan nilai-nilai Islami tersebut pada diri kita, maka kita akan bisa menjaga dan melindungi serta mencegah kerusakan-kerusakan yang berdampak pada pencemaran air. Dan yang terakhir, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, maka dari itu, mari kita menjaga lingkungan perairan. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kali ini, supaya kita dapat berbagi ilmu. Assalamualaikum.